Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Nurul Istaini, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 2018-043-0034. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang valuta asing, dan presentasi ini untuk memenuhi uji kompetensi 1 mata kuliah Keuangan Internasional. Oke, pada slide pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dan explanation-nya. Secara general atau umumnya, kurs valuta asing itu adalah perbandingan nilai satu mata uang dengan mata uang lainnya, yang artinya nilai dari dua atau lebih mata uang yang berbeda. Sedangkan kurs itu adalah menyatakan nominal mata uang yang jika diperjualbelikan dengan mata uang lainnya. What is spread? Apa itu spread? Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu spread, kita harus tahu dulu bahwa kurs jual itu lebih tinggi daripada kurs beli. Ada yang tahu kenapa kurs jual itu lebih tinggi daripada kurs beli? Nah, alasannya adalah kurs jual itu lebih tinggi supaya perbankan atau money changer yang tempat penyediaan jual beli mata uang itu, supaya mereka mendapatkan keuntungan yang lebih dari transaksi jual mata uang asing. Nah, kurs jual itu kan lebih tinggi daripada kurs beli. Nah, di antara keduanya itu memiliki selisih antara keduanya, yaitu dinamakan spread. Nah, spread itu secara lebih jelasnya adalah keuntungan bagi pihak bank atau penyedia yang memberikan jasa tempat jual beli mata uang asing yang didapat dari setiap transaksi mata uang asing. Nah, kurs itu sendiri memiliki dua nilai, yaitu nilai kurs beli dan juga nilai kurs jual. Kurs beli itu biasanya disebut dengan bid rate atau bid rate, dan kurs jual itu biasanya disebut dengan selling rate. Nah, contohnya diketahui di Bank A, euro per USD 1,3005, dan itu dalam bab nilai kurs jual, dan euro per USD 1,3000 itu dalam kurs beli. Nah, Bank A itu akan memberikan quotation. Ada 4 quotation. Yang pertama adalah Bank A beli 1 euro dari nasabah dengan harga 1,3000 US dollar. Dan yang kedua adalah Bank A menjual 1 euro ke nasabah dengan harga 1,305 US dollar. Dan yang ketiga adalah nasabah membeli 1 euro dari Bank A dengan harga 1,305 US dollar. Dan yang keempat adalah nasabah membeli 1 euro dari Bank A dengan harga US dollar 1,3000. Quotation itu ada 4, yaitu direct quotation, indirect quotation, European quotation, dan American quotation. Nah, yang pertama yaitu adalah direct quotation. Direct quotation itu adalah satu unit mata uang asing yang dinyatakan dengan unit mata uang domestik atau lokal. Nah, contohnya itu adalah seperti yang ada di slide tertulis, ada US dollar per IDR 12.000 dan US dollar per JPY 110,00. Nah, itu bisa dibaca sama dengan 1 dolar Amerika itu sama dengan 12.000 rupiah Indonesia. Dan yang sampingnya itu bisa dibaca 1 dolar Amerika sama dengan 110,00 yen Jepang. Dan yang kedua adalah indirect quotation, yaitu satu unit mata uang lokal yang dinyatakan dengan unit mata uang asing. Nah, ada contohnya juga, yakni 1 rupiah itu sama dengan 0,000083 dolar Amerika. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi 1 rupiah itu sama dengan 1 dibagi 12.000 itu adalah kursnya, itu sama dengan 0,000083 dolar Amerika. Nah, sedangkan yang
1 yen sama dengan 0,00909 dolar Amerika. Dan yang ketiga itu adalah European quotation, yaitu 1 unit dolar Amerika dengan mata uang lainnya. Nah, itu bisa dibaca dengan 1 dolar Amerika, ya, 1 dolar Amerika sama dengan 1 euro itu sama dengan 1,3900 dolar Amerika. Dan yang bab selanjutnya adalah devaluasi dan evaluasi. Nah, devaluasi itu adalah tindakan yang pemerintah lakukan, yakni dengan menurunkan nilai mata uang atau domestic currency terhadap nilai mata uang asing atau foreign currency. Nah, devaluasi atau kebijakan devaluasi ini memiliki tujuan, yakni dalam jangka pendek untuk mendorong ekspor dan membatasi impor. Nah, dari tujuan ini itu memiliki dampak terhadap perbaikan posisi balance of payment atau BOP atau mendekati kesetimbangan. Nah, devaluasi ini, kita lanjut dulu ke evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah kebijakan atau tindakan pemerintah juga yang dilakukan untuk menaikkan nilai mata uang lokal terhadap nilai mata uang asing dengan tujuan supaya kondisi perekonomian dinilai mencapai full employment atau cenderung mengalami inflasi. Nah, devaluasi dan evaluasi ini, dua kebijakan ini itu sudah tidak lagi dipakai oleh beberapa negara anggota IMF karena dianggap dua kebijakan ini itu telah usang, kebijakan yang sudah lama, dan hal ini juga sangat mempengaruhi suatu negara. Nah, negara yang sedang mengalami defisit itu biasanya akan menolak itu devaluasi karena akan menunjukkan kelemahannya. Sedangkan negara yang sedang mengalami surplus akan mengakumulasi cadangan internasionalnya. Bab selanjutnya yaitu adalah faktor dari berubahnya nilai suatu kurs. Ada dua, secara langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu yaitu permintaan falas ditentukan oleh impor barang jasa ke dalam negeri dan ekspor modal ke luar negeri. Dan yang kedua adalah penawaran falas ditentukan dari ekspor barang jasa ke luar negeri dan impor modal dari luar negeri ke dalam negeri. Dan yang tidak langsung itu ada beberapa faktornya, yaitu ada tingkat bunga, tingkat pendapatan nasional, tingkat inflasi, ekspektasi dan spekulasi, dan juga kebijakan moneter. Dan slide selanjutnya itu tentang perdagangan bursa valuta asing. Nah, perdagangan bursa valuta asing atau pasar valuta asing ini adalah sebagai wadah atau sistem yang disediakan perusahaan, individu maupun perbankan supaya dapat melakukan transaksi keuangan secara internasional dengan melakukan pembelian atau penawaran demand and supply atas valuta asing. Contohnya adalah nasabah datang ke bank devisa, yaitu misalkan kita pakai contoh bank BCA untuk membeli atau meminta dolar Amerika dengan menjual mata uang rupiahnya. Nah, kurs yang pada saat itu 1 dolar Amerika sama dengan 10.000. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.